Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah memasuki penghujung tahun 2021. Ada banyak pengalaman suka dan duka yang kita alami selama setahun ini. Di dalam setiap pengalaman ada hikmah yang dapat kita petik. Hikmah itu tentu saja tak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan ilahi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat memaknainya?
Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir segala sesuatu. Pernyataan ini adalah ungkapan iman yang mengakui bahwa asal dan tujuan hidup kita di sepanjang waktu yang terbatas ini adalah Tuhan Allah. Rasul Thomas menyatakannya sebagai ungkapan iman pribadi. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup manusia. Bacaan hari ini menyatakannya secara jelas. Tuhan disebut sebagai Sabda yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kehadirannya menjadi sukacita bagi manusia. Allah yang tadinya tak bisa terjangkau, kini ia menjadi semakin dekat, tinggal dan terutama di hati kita. Dalam gereja, Tuhan sendiri hadir secara nyata dalam Ekaristi Maha Kudus. Kehadirannya secara nyata melimpahkan rahmat Allah secara cuma-cuma kepada manusia, termasuk kepada kita semuanya saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, segala sesuatu yang kita peroleh selama ini berasal sekaligus berujung pada Allah sendiri. Apa saja yang kita alami dan kita lakukan selama ini semata-mata mengungkapkan kemuliaan Tuhan yang luhur di atas segalanya. Kita menikmati nafas kehidupan saat ini semata-mata karena kasih karunia Allah sendiri. Kita menjadi seperti saat ini hanya mungkin karena kasih karunia Allah sendiri. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah hidup manusia dari dahulu hingga saat ini dan untuk selama-lamanya sebagai pengantara kita yang membagikan rahmat kasih Allah secara cuma-cuma bagi kita yang lemah ini. Rahmat itu hadir tidak selalu dalam situasi yang menggembirakan. Tak jarang Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita justru di saat kita berada dalam situasi sulit. Tentu saja itu dimaksudkan agar kita semakin berkembang dalam kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, tahun 2021 akan segera berakhir. Tahun yang baru akan segera tiba. Marilah kita mensyukuri segala pengalaman hidup yang kita alami sepanjang tahun 2021 ini. Dalam rasa syukur itu kita hendaknya belajar dari pengalaman yang kita alami untuk kemudian membangun niat-niat baik di tahun yang baru. Usaha untuk belajar dan membangun niat akan mungkin terjadi apabila kita mengikut sertakan Tuhan di sana. Dengan demikian, seluruh isi hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kasih karunia Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, kami mengucapkan syukur atas pengalaman hidup yang boleh kami alami sepanjang tahun 2021 ini. Semoga di tahun yang baru nanti kami berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dalam menghargai dan memaknai dengan lebih baik kasih karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan
dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.